Semua, aku Cynthia, teman belajar konseling. Nah, kalau kemarin kita udah sempat belajar tentang perkembangan informasi, perkembangan sosial. Nah, kali ini kita akan Cynthia akan mencoba membahas nih dan menjelaskan kepada teman-teman mengenai perkembangan peran gender. Nah, sebelumnya apa sih gender itu? Apa sih bedanya gender dengan jenis kelamin? Apakah itu adalah dua hal yang sama ataukah dua hal yang terlihat sama namun berbeda? Nah, jadi teman-teman, gender sendiri adalah didefinisikan sebagai norma, perilaku, dan harapan yang dihubungkan dengan jenis kelamin seseorang dalam konteks sosial dan budaya. Nah, secara garis besarnya, perbedaan antara jenis kelamin itu dan gender adalah terletak pada kedudukannya, di mana jenis kelamin dilihat dari segi biologisnya, sedangkan gender dilihat dari aspek sosialnya. Secara lebih rincinya, jenis kelamin adalah merujuk pada karakteristik biologis dan fisiologis yang membedakan pria dan wanita. Hal ini termasuk faktor-faktor seperti kromosom, hormon, dan organ reproduksi. Sementara gender sendiri adalah sesuatu yang merujuk pada peran, perilaku, harapan, dan norma yang dibentuk oleh masyarakat dan budaya terkait dengan menjadi laki-laki dan perempuan. Gender sendiri adalah konstruksi sosial yang dapat bervariasi di antara budaya dan juga waktu. Sebenarnya perbedaan antara keduanya terletak pada asal-usul, di mana jenis kelamin adalah aspek biologis yang ditentukan oleh faktor genetik dan fisiologis, sedangkan gender adalah hasil dari proses sosial dan budaya. Yang kedua adalah fleksibilitas, di mana jenis kelamin cenderung tetap dan tidak berubah sepanjang hidup, sedangkan gender dapat berubah dan berkembang seiring waktu tergantung pada pengalaman individu dan konteks sosial. Yang ketiga adalah jenis kelamin mempengaruhi aspek fisik dan kesehatan, sedangkan gender mempengaruhi interaksi sosial dan identitas dan peran dalam masyarakat. Atau singkatnya, kalau misalnya jenis kelamin itu mempengaruhi diri sendiri, tapi ketika gender itu mempengaruhi hubungan atau interaksi antara diri sendiri dan juga masyarakat atau individu lain. Nah, dalam arti lain, perbedaan antara jenis kelamin dan gender sangat penting untuk diketahui karena hal ini terkait dengan isu-isu kesetaraan gender, diskriminasi, dan identitas. Hal ini juga membantu dalam memahami bagaimana sih individu itu berinteraksi dengan masyarakat. Selanjutnya, teori perkembangan peran gender. Ada kurang lebih 3 teori yang menjelaskan tentang peran gender. Yang pertama adalah teori sosialisasi gender, di mana teori ini menjelaskan bagaimana sih individu ini belajar peran gender melalui interaksinya dengan orang tua, teman sebaya, dan media. Yang kedua adalah teori kognitif sosial, di mana teori ini menyoroti bagaimana anak-anak mengamati dan meniru perilaku gender yang mereka lihat di sekitar mereka, sehingga hal-hal perilaku gender yang ada di masyarakat itu tentu saja mempengaruhi cara berkembang seorang anak. Yang ketiga dan yang terakhir adalah teori gender dari Judith Butler, di mana beliau menggambarkan gender sebagai performatif, di mana identitas gender dibentuk melalui tindakan dan perilaku yang diulang. Ketika ada suatu perilaku yang dilakukan secara ulang terus-menerus, itu akan membentuk gender seseorang. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan peran gender. Tentu saja faktor yang mempengaruhi perkembangan peran gender yang pertama adalah lingkungan keluarga, di mana seperti yang kita ketahui, lingkungan keluarga adalah lingkungan yang terdekat dan pertama kali berada di dekat seseorang atau individu, di mana peran orang tua dalam membentuk harapan dan norma gender melalui pengasuhan dan interaksi sehari-hari itu berpengaruh terhadap perkembangan gender seseorang. Yang kedua adalah media dan budaya populer, di mana pengaruh media dalam membentuk persepsi tentang peran gender mulai representasi dan stereotip.
Dimana ya seperti yang kita ketahui bahwa media dan budaya populer atau hal-hal yang sedang ibaratnya viral saat ini itu sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan, mulai dari budaya, aktivitas, perilaku, termasuk juga dengan perkembangan mengenai gender. Kemudian yang ketiga adalah teman sebaya, di mana bagaimana interaksi dengan teman sebaya juga memperkuat atau menantang norma-norma gender. Ketika kita bergaul, kita berteman, itu juga mempengaruhi bagaimana perkembangan gender kita. Selanjutnya, perkembangan gender di berbagai usia. Pada usia dini, bagaimana anak-anak mulai mengidentifikasi dan menginternalisasi peran gender melalui permainan dan interaksi sosial. Anak pada usia dini mulai membagi-bagi gender yang sudah mereka ketahui, lalu atau mereka translate gender-gender yang sudah mereka kelompok-kelompokkan. Kemudian pada saat usia sekolah, perkembangan pemahaman tentang peran gender dan bagaimana anak-anak mulai membentuk identitas gender mereka. Hal ini tentu saja ada pengaruhnya dengan teman sebaya dan juga guru atau pengajar di sekolah. Selanjutnya, pada masa remaja, tantangan yang dihadapi remaja pada masa ini adalah menegosiasikan identitas gender mereka, termasuk tekanan dari teman sebaya dan masyarakat. Bagaimana masyarakat dan teman sebaya itu menekan seorang individu untuk menemukan jati dirinya, termasuk juga mengidentifikasi identitas gender mereka. Selanjutnya, Cynthia akan mencoba mereview 4 jurnal seperti biasa, 4 jurnal ilmiah yang berkaitan dengan perkembangan peran gender. Yang pertama adalah jurnal yang berjudul Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Anak Berdasarkan Gender yang ditulis oleh Siti Radiatul Adawiyah. Di mana pada jurnal ini penulis menulis bahwa pendidikan anak sangat penting untuk meningkatkan peran mereka dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan anak dengan fokus pada perbedaan perlakuan berdasarkan gender. Terdapat 4 jenis pola asuh yang diusulkan oleh Ann Sidberg, yaitu Suddenly Shaping, Direct Instruction, Differential Treatment, dan model. Selain itu, terdapat 4 model pola asuh menurut psikologi, yaitu autoritatif, neglective, permisif, dan demokratik, yang masing-masing memiliki dampak berbeda terhadap perkembangan anak, di mana didapatkan kesimpulan bahwa pola asuh orang tua, baik bersifat demokratis, permisif, otoriter, maupun penelantar, memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan anak. Pola asuh yang responsif gender dapat membantu anak tumbuh dengan baik tanpa adanya bias gender. Pengasuhan yang baik melibatkan kerjasama antara ayah dan ibu serta memperhatikan kebutuhan dan potensi anak. Yang kedua adalah jurnal yang berjudul Mengkonstruksikan Konsep Identitas dan Peran Gender pada Anak Melalui Pembelajaran di Ranah PAUD yang ditulis oleh Nur Imam Mahdi dan Nurul Zahriani. Dalam artikel ini ditulis dalam rangka mengkonstruksikan konsep identitas dan peran gender pada anak melalui pembelajaran di PAUD, yang dimaksudkan sebagai langkah awal dari pendidikan seks dan paling utama membangun fondasi dasar bagi anak dalam membentuk kepribadian diri dan mengoptimalkan potensi diri mereka demi masa depan. Sesuai dengan identitas dan peran gender yang baik dan tepat. Jenis penulisan dalam artikel yaitu penelitian kualitatif menggunakan library research atau kajian pustaka dengan metode content analysis sebagai alat analisis data. Deskripsi hasil menunjukkan banyak hal yang mempengaruhi proses konstruksi konsep identitas dan peran gender pada anak. Faktor-faktor yang meliputi fase perkembangan dan strategi pembelajaran anak di sekolah. Kemudian, yang ketiga ada jurnal yang berjudul Identitas Peran Gender pada Anak Usia 3-7 tahun dalam Keluarga yang ditulis oleh Gokma Navita Tampu-Bolon, di mana penelitian ini dilakukan untuk melihat gambaran pembentukan identitas gender dalam peran gender
pada anak usia 3-7 tahun dalam keluarga komuter. Tuntutan ekonomi dan globalisasi membuat pasangan suami istri lebih terbuka dalam bentuk-bentuk keluarga non-tradisional. Salah satunya keluarga komuter yang dengan sukarela berpisah secara geografis karena alasan karir dan melanjutkan studi. Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai identitas dan peran gender anak usia 3-7 tahun dalam keluarga komuter, serta melihat seberapa besar sih peran orang tua dalam membentuk identitas dan peran gender pada anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner terbuka secara online sehingga didapatkan sebanyak-banyaknya keluarga yang sesuai dengan penelitian ini. Hasil temuan membuktikan bahwa secara umum perkembangan identitas dan peran gender anak sudah sesuai dengan perkembangannya. Kemudian, tulisan yang terakhir adalah tulisan dari Kurotul Uyun yang berjudul Peran Gender dalam Budaya Jawa. Tulisan ini sendiri bermaksud untuk membahas peran gender dalam berbagai budaya, khususnya budaya Jawa, di mana peran gender, perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan ada dalam semua budaya. Banyak stereotip yang muncul secara universal mengenai perbedaan gender secara lintas budaya, seperti agresivitas, kekuatan, dan kekurangan emosional pada laki-laki, serta kelemahan penerimaan dan emosionalitas pada perempuan. Ketimpangan peran gender antara perempuan dan laki-laki dalam budaya Jawa telah mengalami perubahan, tetapi ternyata masih ada subordinasi terhadap perempuan. Anggapan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan di Surakarta sebagai representasi budaya Jawa Priayi, serta penelitian yang dilakukan di Desa Limbangan, Klaten yang mewakili masyarakat Jawa pedesaan. Hasil-hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa pergeseran pandangan mengenai peran gender sudah ada, seperti dalam masyarakat Priayi maupun masyarakat desa yang sudah banyak menerima pendidikan, tapi tidak menjadikan kedudukan perempuan menjadi seimbang terhadap laki-laki. Faktor sosial dan budaya Jawa telah mengakar sehingga pandangan orang terhadap peran gender tidak mudah untuk berubah. Hal itu memerlukan pemikiran lebih lanjut untuk mengurangi ketimpangan peran gender di masyarakat dengan pemahaman terhadap budaya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai gender, perkembangan peran gender, dan juga review jurnal yang berkaitan dengan perkembangan peran gender. See you in next video. Bye-bye.